teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue, Lenata. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang kisah hidup seorang aktor yang namanya selalu dikenang para penggemarnya, terutama anak-anak 90-an. Karena film-filmnya itu sering banget diputer di stasiun televisi di Indonesia pas liburan sekolah. Richard Eng Mantat atau biasa dipanggil Pa Mantat lahir di Fujian, Cina pada 2 Januari 1952. Dia memiliki seorang kakak perempuan dan 2 adik laki-laki. Di usia 7 tahun, keluarga Pa Mantat pindah dan menetap di Hong Kong. Pa Mantat kemudian menempuh pendidikannya di Sekolah Teknik Aberdeen. Sejak remaja, Pa Mantat sering pergi ke Island Cinema untuk menonton film. Lambat laun, dia jadi tertarik dengan dunia akting dan ingin menjadi aktor. Suatu hari, Pa Mantat sedang menonton drama TVB yang berjudul Chinese Folklore dan melihat temannya Lin Wei-tu telah menjadi seorang aktor. Pa Mantat pun berpikir, sepertinya dia juga memenuhi persyaratan untuk menjadi aktor. Setelah lulus dari Sekolah Teknik Aberdeen, Pa Mantat memberanikan diri untuk mendaftar ke kelas pelatihan artis TVB pada tahun 1973 dan berhasil diterima. Saat itu dia seangkatan dengan Chow Yun-fat. Setelah lulus dari kelas pelatihan artis, Pa Mantat langsung tanda tangan kontrak dengan TVB dan bermain dalam sejumlah drama dan film. Di tahun 1979, Pa Mantat berperan sebagai Wu Titwa dalam drama televisi berjudul Chu Liu Xiang. Drama berjumlah 65 episode ini disukai penonton dan membuat Pa Mantat mulai dikenal di mana-mana. Drama ini membuatnya menjadi salah satu aktor yang paling dicari saat itu. Setiap hari, dia dapat tawaran main film maupun drama. Dia juga diundang ke berbagai acara dan menghasilkan banyak uang. Sayangnya, Pa Mantat kebablasan. Gaya hidupnya langsung berubah drastis. Dia jadi males-malesan syuting dan menggunakan penghasilannya untuk berjudi, mabuk-mabukan, main perempuan, dan tidak merawat penampilannya. Di tahun 1980, Pa Mantat terjerat hutang sebesar 300.000 dolar Hong Kong dan hampir dinyatakan bangkrut. Karena ulahnya sendiri, reputasinya jadi hancur. Orang-orang di industri hiburan juga jadi malas syuting sama Pa Mantat. Akhirnya TVB mulai mengurangi penampilan Pa Mantat di layar kaca, sehingga memperkecil pendapatannya. Untuk mengatasi masalahnya, Pa Mantat mencoba meminjam uang ke teman-temannya, termasuk Chow Yun-fat yang saat itu sudah hampir jadi mega bintang. Namun Chow Yun-fat dan teman-teman lainnya menolak meminjamkan uang dan membuat Pa Mantat sakit hati. Menurut Pa Mantat, karir Chow Yun-fat bagus, jadi dia pasti punya banyak uang. Tapi kok pelit banget gak mau bantu teman. Pa Mantat jadi benci sama Chow Yun-fat. Pada masa ini, Pa Mantat sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun akhirnya dia memutuskan untuk kembali fokus ke karir akting dan memperdalam kemampuan aktingnya dengan mempelajari beberapa buku. Pa Mantat fokus bermain dalam beberapa film dan drama, lalu menggunakan penghasilannya untuk membayar hutang. Di tahun 1984, semua hutang Pa Mantat berhasil dilunasi. Selanjutnya, hasil kerja Pa Mantat dalam drama Police Cadet 1984 berhasil membuat citranya di mata rekan-rekan industri hiburan perlahan membaik. Dia pun mulai menerima tawaran bermain film dan drama yang konsisten. Hingga tahun 1990, Pa Mantat masih menyimpan dendam ke Chow Yun-fat dan sering menjelek-jelekannya. Di tahun yang sama, Pa Mantat berakting dalam film A Moment of Romance
bersama Andy Lau. Lewat film ini, Pamantat berhasil mendapatkan penghargaan sebagai aktor pendukung terbaik. Saat acara penerimaan penghargaan, Chow Yun-fat memberinya selamat. Tapi karena masih benci, Pamantat pun tidak menghiraukannya. Melihat hal ini, Benny Chan, sutradara film A Moment of Romance, akhirnya memberitahu Pamantat bahwa sebenarnya dia memilih Pamantat untuk berakting dalam film buatannya atas rekomendasi dari Chow Yun-fat. Tanpa Chow Yun-fat, kecil kemungkinan Pamantat bisa mendapatkan peran tersebut. Selain itu, ternyata sebelumnya Chow Yun-fat juga pernah membantu Pamantat untuk mendapatkan peran dalam film Heroic Corps pada tahun 1981. Jadi ternyata Chow Yun-fat berpikir, daripada minjemin uang yang nantinya bisa bikin Pamantat jadi ketergantungan dan hutangnya juga jadi makin banyak, lebih baik dia membantu supaya Pamantat bisa dapat kerjaan. Setelah itu, keduanya pun berdamai. Selama berkarir, Pamantat itu sering banget dipasangkan dengan aktor-aktor terkenal seperti Andy Lau, Tony Leung, Dicky Chung, dan lainnya. Tapi yang paling dikenang adalah duetnya dalam film komedi bersama Stephen Chow. Di tahun 1989, Pamantat mulai beradu akting dengan Stephen Chow di drama The Final Combat. Dilanjutkan dalam film God of Gamblers 2 dan yang paling populer, film All for the Winner. Sejak saat itu keduanya selalu dipasangkan dalam film-film komedi sukses seperti Lung Fung Restaurant, Fight Back to School, Fist of Fury 1991, King of Beggars, sampai Shaolin Soccer di tahun 2001. Setelah film Shaolin Soccer, Pamantat sudah tidak pernah lagi berkolaborasi dengan Stephen Chow. Keduanya bahkan sudah tidak pernah lagi terlihat berdua, baik secara private maupun dalam film. Karena hal ini banyak gosip yang mengatakan kalau hubungan keduanya merenggang, bahkan dibilang mereka itu berantem. Walaupun ada juga yang berpendapat keduanya baik-baik aja kok, cuman emang udah nggak seakrab dulu karena kesibukan dan pemikiran yang udah berbeda. Bahkan Pamantat bilang kalau dia itu sebenarnya pernah diminta untuk tampil di film The Mermaid tahun 2016. Tapi dia nggak bisa karena kondisi kesehatannya sudah menurun. Selain sama Stephen Chow, Pamantat juga sering main film komedi sama bocil-bocil gemes ini loh. Kalau di Indonesia, bocil-bocil gemes ini mirip siapa ya? Walaupun Pamantat nggak pernah jadi pemeran utama, tapi dia udah membintangi lebih dari 150 film dan drama. Dia merupakan aktor berpengalaman yang serba bisa dengan kualitas akting yang jempolan. Selama berkarir, dia berhasil memenangkan beberapa penghargaan sebagai aktor pendukung terbaik. Selain akting lucu, Pamantat juga bisa akting serius. Dia pernah berperan sebagai profesor dan direktur divisi bedah di drama The Hospital. Di tahun 2019, Pamantat membintangi film fiksi ilmiah berjudul The Wandering Earth. Di film ini dia berperan sebagai kakek. Tadinya dia mau menolak peran tersebut karena merasa industri film Cina nggak cocok bikin film bergenre fiksi ilmiah. Selain itu, dia juga baru aja melakukan operasi jantung karena penyakit gagal jantung. Namun akhirnya dia tetap ikut serta dalam film tersebut. Walaupun dia udah berusia 67 tahun dan sedang dalam masa penyembuhan, selama syuting, Pamantat tetap profesional menggunakan kostum baju antariksa seberat 35 kg. Walaupun di masa mudanya Pamantat banyak melakukan kesalahan, tapi dia merupakan sosok yang bertanggung jawab kepada keluarganya. Dia memiliki 4 keluarga dan terus bekerja untuk menafkahi semuanya. Istri pertama Pamantat bernama Mak Lily. Keduanya berpacaran selama 7 tahun sebelum akhirnya menikah pada tahun 1976.
Mereka kemudian dikaruniai 2 putri kembar. Maklili sabar menemani Pamantat, bahkan saat Pamantat lupa daratan dan menghabiskan semua uangnya untuk judi, minum-minum, main perempuan, terlilit hutang dan bangkrut. Maklili setia menemani Pamantat membangun kembali karirnya dari nol dan melunasi hutang-hutangnya. Sayangnya saat kondisi mereka sudah membaik, Pamantat berkali-kali jatuh cinta sama perempuan lain. Di tahun 1989, Pamantat jatuh cinta dengan salah satu artis TVB bernama Lo Xiuqi. Keduanya kemudian kumpul kebo dan dikaruniai seorang putri. Di tahun 1993, saat Pamantat sedang syuting film All Is Well Ends Well 2 di Singapura, dia berkenalan dengan wanita asal Malaysia bernama Ho San Yan. Ho San Yan merupakan seorang artis sekaligus mantan runner-up kontes kecantikan Malaysia. Di tahun 1994, Maklili sudah tidak bisa menahan emosi dan kekecewaannya. Dia memutuskan untuk mengakhiri 18 tahun pernikahan mereka. Pada tahun 1996, Pamantat pun menikahi Ho San Yan dan tinggal di Johor Bahru, Malaysia. Keduanya dikaruniai anak perempuan dan laki-laki. Pamantat seneng banget, karena dia memang kepingin banget punya anak laki-laki. Dikatakan setelah menikah dengan Ho San Yan, Pamantat udah nggak senakal dulu dan berubah jadi suami yang sayang keluarga. Pamantat rutin bolak-balik antara Malaysia dan Hong Kong untuk bekerja. Dikatakan Pamantat harus membiayai orang tuanya, saudaranya, 2 mantan istri, istrinya, dan kelima anaknya. Pamantat dan keluarganya tidak hidup kekurangan, tapi juga tidak bergelimang harta. Media Hong Kong pernah memperkirakan pengeluaran Pamantat untuk keempat keluarganya bisa mencapai 1 juta dolar Hong Kong per bulan. Sehingga demi keluarganya, Pamantat terus bekerja keras dan hidup hemat. Di tahun 2000, Pamantat didiagnosa menderita diabetes. Dikabarkan karena bekerja sangat keras, kesehatan Pamantat terus menurun. Di tahun 2014, dia dilarikan ke rumah sakit karena mengalami gangguan pernafasan. Setelah itu, dia didiagnosa mengalami gagal jantung dan hampir meninggal. Namun beruntungnya dia berhasil diselamatkan. Setelah itu, demi kesehatannya, Pamantat mulai mengurangi jadwal syuting. Itulah sebabnya dia menolak ajakan Stephen Chow untuk tampil di film The Mermaid. Setelah berhasil selamat dari sakit yang cukup parah, Pamantat segera membuat surat wasiat untuk membagikan semua hartanya untuk masing-masing anggota keluarganya. Saat itu banyak gosip bohong beredar mengatakan Pamantat sudah meninggal dunia. Namun kemudian Pamantat keluar dengan film-film barunya seperti Ulong Country Yard Kung Fu School yang merupakan remake dari film Shaolin Popeye, The Duke of Royal Tramp, The Wandering Earth, The Country of the Demon, The Real versus Fake Monkey King, Kill the Monsters, dan The Legend of Shaolin Temple yang sekaligus menjadi film terakhirnya. Sayangnya pada 27 Februari 2021, Pamantat tutup usia di usia 69 tahun di Union Hospital Hong Kong. Pamantat meninggal karena penyakit kanker hati dengan kondisi yang udah parah. Diketahui pada akhir tahun 2020, dia sudah menjalani operasi dan selama 2 bulan terakhir rutin menjalani kemoterapi. Meninggalnya Pamantat tentunya mengejutkan semua orang di generasi yang tumbuh dewasa dengan film-filmnya. Pemakaman Pamantat diadakan pada tanggal 7 Maret 2021, dihadiri oleh keluarga dan sejumlah rekan artis seperti Stephen Chow, Tin Kai Man, Andy Lau, Sandra Eng, dan lainnya. Jenazah Pamantat dikuburkan di Malaysia sesuai dengan keinginannya semasa hidup. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.